rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, innallaha la yukhliful mi'ad. Kemarin sampai hadis nggih. Rawa meriwayatkan siapa Asy-Syaikhoni, Imam Bukhari wa Muslim, an Aisyata dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat berkata siapa Aisyah? Tala membaca siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata pada ayat ini. Huwa adapun Allah itu alladzat anzala yang menurunkan siapa alladzi alaika atas dirimu wahai Muhammad alkitab pada Al-Qur'an. Maksudnya Rasulullah membaca ayat walladzi anzala alaikal kitab. Minhu itu dari Alkitab ayatun adapun petunjuk muhkamatun yang menjelaskan ila akhiriha sampai akhirnya ayat. Waqala dan berkata siapa Nabi fa idza ra'aiti maka apabila melihat engkau wahai Aisyah alladzina pada orang-orang yattabi'una yang mengikuti siapa alladzin ma pada perkara tasyabaha yang samar apa ma minhu dari kitab faulaika maka adapun alladzin itu alladzina orang-orang sama yang menyebutkan siapa Allah fahdharu maka menjauhilah engkau hum pada alladzin. Nah, jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat fahdharu ada lafaz fahdharu ya. Warawa dan meriwayatkan siapa At-Tabrani Imam Tabrani fil Kabiri di dalam kitab Al-Kabir an Abi Musa Al-Asy'ari dari Abi Musa Al-Asy'ari annahu pada sesungguhnya Abi Musa itu sami'a mendengar siapa Abi Musa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalam keadaan berkata siapa Nabi ma'akhofu tidak khawatir aku ala ummati atas umatku illa salasa khilalin kecuali di dalam beberapa perkara wadakaro dan menyebutkan siapa Nabi minha dari salasa khilal ayyuftaha pada untuknya dibuka lahum bagi umat apa alkitabu kitab fayakhudhu maka mengambil hu pada kitab siapa al-mu'minu orang mukmin ya bertagi dalam keadaan mencari siapa mukmin atau mengharapkan siapa mukmin takwilahu pada takwilnya kitab. Walaisa dan tidak ada itu ya'lamu mengetahui. Walaisa dan tidak ada apa sya'an itu ya'lamu mengetahui takwilahu pada takwilnya kitab siapa illallahu kecuali Allah. Warrasikhuna dan orang-orang yang menetapi fil ilmi di dalam belajar yaquluna
Yang berkata siapa ar-rasikhun, amanna iman aku bihi dengan kitab. Kulun adapun tiap-tiap perkara, kulun adapun tiap-tiap perkara itu min indi rabbina dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru dan tidak mengambil nasihat siapa ulul albabi, siapa illa ulul albabi, kecuali orang-orang yang berakal. Al-haditha membaca siapa nabi pada hadis tersebut. Al-haditha membaca siapa nabi pada hadis tersebut. Jadi bagi Nabi yang paling mengkhawatirkan itu adalah kondisi di mana orang-orang itu mencari maknanya Al-Quran tapi tidak dari sumber yang tepat gitu nggih. Kayak khudhul mu'minu ya ba'tagi na ta'wilahu wa laisa ya'lamu ta'wiluhu illallah. Kecuali Allah yang Maha mengetahui isinya. Siapa lagi warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang menetapi pada ilmu, orang-orang cendekiawan nggih. Ar-rasikhuna fil ilmi itu adalah orang-orang cendekiawan di dalam bidang tafsir. Kemudian mereka yang mengatakan bahwasanya ar-rasikhun itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa saya beriman terhadap Al-Quran dan seluruh isinya Al-Quran, bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu dari Allah, gitu, bersumber dari Allah, dan tidak mengambil petunjuk kecuali dari, artinya kita tidak bisa nih dengan gampang mengucapkan dalil Al-Quran kepada siapapun kecuali kita memang paham betul isinya. Nah, golongan-golongan orang-orang yang dengan mudah melontarkan ancamannya Al-Quran, sementara dia tidak tidak ada kompatibel di dalamnya. Ini termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nyatanya sekarang ada banyak sekali golongan ini, bahkan mungkin lebih banyak nih. Kita pengen tahu apa-apa udah tinggal googling, lihat pengajiannya Ustadz siapa di YouTube, itu ada banyak sekali. Bagaimana apakah itu nggak boleh? Dikatakan nggak boleh juga nggak bisa. Kita nggak bisa bilang itu nggak boleh. Toh yang didengarkan itu adalah sesuatu yang baik, yang yang dilihat, yang ditonton itu adalah sesuatu yang baik. Tapi orang itu sebenarnya kalau memang ada rohbah, benar-benar ada keinginan kuat untuk belajar sesuatu, mestinya kan mencari guru yang bisa ditemui. Karena intisabnya Al-Quran itu adalah dari saling bertemunya itu. Dari saling bertemunya itu. Jadi apakah pengajian di YouTube itu hukumnya boleh atau tidak? Ya kenapa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja karena itu sesuatu yang baik. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita jadi orang yang merasa bahwa sumber itu adalah segala-galanya, padahal kita juga nggak pernah ketemu sama orangnya, terus kita sebelumnya belum punya pandangan sendiri, kita belum punya persepsi sendiri. Bisa jadi kalau kita terlalu percaya padahal belum pernah bertemu langsung gitu, bisa jadi itu adalah otak kita nih yang kecuci gitu. Artinya yang memang yang paling baik adalah kita ada intisab ilmu, terutama di bidang ilmu hadis, ilmu Al-Quran, dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Memang harus ada ketemu langsung dengan seorang guru yang membentuk persepsi kita. Terus kemudian kita setelah kita punya persepsi sendiri, punya pandangan sendiri gitu, tentang sesuatu apapun itu, kemudian kita baca dari buku-buku, terus nonton YouTube gitu ya, itu kita sudah punya pandangan sendiri gitu. Yang lebih baik adalah yang seperti ini. Nah kalau pengen sambung langsung nggak ada salahnya, sama misalnya mengidolakan sosok gitu, di internet gitu ya, mengidolakan sosok siapalah Habib atau siapa atau ustazah siapa di internet gitu.
Kalau memang persepsi-persepsinya itu kuncinya ya, dia tidak mudah menyalahkan orang lain, gitu. Terus tidak mudah melontarkan kalimat-kalimat yang istilahnya yang berupa ancaman seperti itu. Kalau pengen intisab beneran, ya memang harus ada ini cara untuk menghubungi langsung orangnya biar sambung, entah melalui DM, entah melalui email gitu ya. Jadi ya seperti itu. Kalau enggak, ya udah ditonton aja, tapi nggak usah terlalu dijadikan beban. Oh ini guru saya, karena nggak pernah ketemu langsung. Di dalam Islam yang disebut al-mu'alim itu adalah yang mengajar secara langsung. Kalau memang orang-orang baik sampai merasa oh enggak apa-apa kok, saya ketika saya harus menerima informasi dari guru online gitu ya, saya merasa nggak apa-apa, ya memang nggak apa-apa karena yang disampaikan adalah ilmu, memang nggak apa-apa. Sampai mau tawasul al-fatihah juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa tawasul yang utama adalah kepada guru-guru yang ditemui secara langsung, karena tidak bisa dipungkiri nggih, era ini sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah, era di mana orang-orang mencari maknanya Al-Quran tidak dari sumber yang tepat. Instan, wong sakniki pinginnya instan ya. Orang zaman sekarang niku rata-rata terjebak dengan dengan angka. Ya opo gak terjebak dengan angka nih, contoh nih. Koyo pengennya instan. Oh, bikin video reels Instagram itu nanti yang engagementnya tinggi di detik kelima itu sudah ada tips yang dibagikan. Bayang no, nek wong biyen niku nggih nek belajar iku kudu ketemu setiap hari, dilakoni. Lek tiyang sakniki niku mboten. Kalau orang sekarang ya sudah ketemu, nek iso informasi niku praktis cepet dan tak gawe, mari ngono aku dadi sing ahli. Memang seperti itu nih. Kita terjebak pada angka yang sedikit. Contohnya video reels itu kapasitasnya cuma berapa? Orang kalau sudah nonton video di atas 20 detik males. Terus caption di Instagram itu hanya berapa karakter, berapa ratus karakter. Orang-orang zaman sekarang terjebak pada angka itu. Seneng dibatasi ambek ongko niku, seneng wong sakniki. Dadi yo ilmu sing instan-instan ngoten niku payu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan intisab ilmu yang diturunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah terus kepada para sahabat? Insya Allah ini nggak akan hilang, karena ketika sudah jarang sekali orang yang mempelajari cara-cara belajarnya Rasulullah, ya secara otomatis di sini semakin dekat dengan akhir zaman. Lalu apakah belajar yang serba instan ini menunjukkan apa ya istilahnya kekurangan zaman ini? Belum tentu. Bisa jadi anak-anak zaman sekarang karena peluang belajarnya lebih besar, kalau kalian mau bisa loh masa keemasan ilmu Islam itu kembali. Insya Allah bisa. Karena kalau kita lihat orang-orang zaman dulu itu belajarnya juga banyak. Umurnya nggak panjang. Kayak Imam Syibaweh sendiri itu umurnya nggak sampai, kalau nggak salah nih sekitar 30 atau 25 gitu. Tapi metode-metode nahwu yang ditetapkan itu yang kita pelajari sampai hari ini. Dan nggak hanya itu, Imam Ghazali misalkan. Imam Ghazali itu ada banyak sekali disiplin ilmu yang dikuasai. Berarti kan kalau kita lihat pembelajaran yang dengan waktu yang cepat dan banyak itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Oke, maka saya juga tidak bisa menyebutkan apakah zaman sekarang ini isinya hanya kekurangan, tok wis arek saiki ku senengane instan, nek belajar apa-apa pingine cepet, gak telatenan yo lek diomongno kekurangane nggih krana kula luwe tuwek, akeh kekurangane sampean. Tapi bukan berarti bagi sampean yo ngono. Wis wong tuwek iku ya pokoke biasane iku ngene lek diitungi kekurangane nggih padha-padha akeh. Nah, sekarang bagaimana apa yang disarankan oleh Rasulullah di dalam mempelajari Al-Qur'an, terutama kalau kita ingin dapat intisab ilmu tafsir, intisab ilmu Al-Qur'an, maka harus belajar dari orang yang punya guru, istilahnya gitu ya. Maka sebutannya adalah ulul albab, di mana ada kata ulu di situ yang bentuknya adalah jamak, orang-orang yang memiliki akal. Kalau bentuknya jamak berarti banyak ini, ada gurunya dan seterusnya sampai pada Rasulullah.
Oke, jadi maknanya hadis ini Rasulullah itu memberikan advice kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya golongan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang menginginkan maknanya Al-Quran tapi tidak mengambil dari sumber yang tepat. Berikutnya, ayat berikutnya, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur. Siapa alladzin? Lantunia tidak bisa menolak. Lantunia tidak bisa menolak. Tadfa'a artinya menolak anhum dari alladzin. Apa amwaluhum, harta-hartanya alladzin, wala auladuhum, dan tidak anak-anaknya alladzin, minallahi, dari Allah. Ai adzabihi artinya dari siksaan Allah. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Syai'an pada sesuatu. Wa ulaika, dan adapun alladzin hum, yaitu alladzina kafaru itu waqudun nari, bara api neraka. Itu waqudun nari, bara api neraka. Bifathil wawi, dengan fathahnya wawu. Ma yaitu perkara, ma yaitu perkara, tuwaqqadu yang dihidupkan. Apa nar, bihi dengan ma. Bihi dengan ma. Apa dakbuhum, kebiasaannya alladzin. Apa dakbuhum, kebiasaannya alladzin. Berikutnya, wa ulaika hum waqudun nar. Wa ulaika, nah ini khobar yang kedua nggih. Itu kada bi ali fir'auna, sebagaimana kebiasaannya keluarga Fir'aun. Sebagaimana kebiasaannya keluarga Fir'aun. Ai ka'ada di ali Fir'auna. Biasaannya keluarga Fir'aun waladina, dan orang-orang min qablihim, yang sebelumnya ali Fir'aun. Minal umami, nyatanya dari umat-umat terdahulu. Ka'adin, seperti kaum Ad, wasamudin, dan kaum Samud. Wasamuda, dan kaum Samud. Ya, Samud itu apa namanya? Wairu musorif, ya, dengan ilat ajam. Kadzabu, mendustakan. Siapa alladzina min qablihim, bi ayatina, dengan ayat-ayatku. Fa'akhoda, maka merusak. Pada alladzin, fa'akhoda, maka merusak, hum, pada alladzin, siapa Allahu, Allah. Ahlaka, artinya merusak. Siapa Allah, hum, pada alladzin, bidunubihim, dengan dosa-dosanya alladzin. Ali fir'auna walladzina min qablihim. Wal jumlah itu, adapun jumlah itu mufassiratun, menjelaskan 5 terhadap jumlah qablaha, yang sebelumnya. Kadzabu bi ayatina. Wallahu, adapun Allah itu syadidul iqabi, zat yang berat siksaannya. Itu syadidul iqabi, zat yang berat siksaannya. Wa nazala, dan turun. Wa nazala, dan turun. Lama amaro, di dalam ketika memerintah. Siapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahuda, pada orang Yahudi. Al-yahuda, pada orang Yahudi, bil islami, dengan masuk Islam. Bil islami, dengan masuk Islam. Marji'ahu, di dalam
tempat kembalinya Nabi mim badrin dari perang Badar. Mim badrin dari perang Badar. Faqalu, maka berkata siapa al-Yahud lahu terhadap Nabi, la yaghurrannaka, jangan sampai benar-benar melupakan engkau apa angkotalta untuknya telah memerangi engkau, apa angkotalta untuknya telah memerangi engkau, nafaron pada kelompok, nafaron pada golongan atau kelompok, min Quraisyin dari kaum Quraisy. Al-maron pun pada beberapa kebodohan, la ya'rifuna yang tidak mengetahui siapa nafar al-qitala pada perang, al-qitala pada perang. Kul, berkatalah engkau wahai Muhammad, kul, ucapkanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lilladina pada orang-orang, terhadap orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladin, minal Yahudi dari kaum Yahudi. Satu glabuna, akan dikalahkan engkau, bitai dengan tak, wal ya'i dan dengan ya, bisa satu glabuna atau sayu glabuna. Fit dunia di dalam dunia, fit dunia di dalam dunia, fil qatli dengan dibunuh, wal usri dan di dikeluarkan atau ditawan. Wadorbil jizyati dan ditarik pajak. Waqad waqa'a dan benar-benar telah terjadi apa dzalika al-qatl ila akhirih. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna, dan dikumpulkan kalian bil wajhaini dengan dua wajah, fil akhirati di akhirat, ila jahannama pada neraka jahanam, fatadkhulu maka masuk engkau ha pada jahanam, wa bi'sa dan itu paling buruknya, dan itu yang paling buruk apa al-mihadu, alas, apa al-mihadu alas, al-firoshu artinya alas, dia adapun jahanam. Qad kana benar-benar ada, lakum bagi kalian, apa ayatun ayat, ibratun artinya contoh, ibratun artinya contoh, wadikrul fi'li dan adapun menuturkan fi'il itu lil fasli untuk memisahkan, fi fi'ataini di dalam dua golongan. Firqota ini artinya dua golongan. Iltaqota yang bertemu siapa fi'atain, yauma badrin di dalam perang Badar, lil qitali untuk peperangan, lil qitali untuk peperangan.
Fi'atun adapun fi'atun yaitu satu golongan, tuqatilu yang berperang siapa fi'ah fi sabilillahi di jalan Allah. Ai ta'atihi artinya di dalam taat pada Allah. Wahum adapun fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Wahum adapun fi'atun tuqatilu fi sabilillah itu an-nabiyyu nabi wa ashabuhu dan sahabat-sahabat nabi. Wakanu dan ada siapa? Wakanu dan ada siapa? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah itu salah sumiatin 300 wa salasata asyara dan 13. Apanya rojulan? Laki-lakinya. Ma'ahum itu beserta salah sami'ah farosani adapun 2 kuda. Wasit tu adro'in dan 6 beberapa baju baju besi. Apa mbak jenenge? Kelambi perang baju besi kula pokoke ini. Lah bahasa Jawa niku kelambi kere. Mbok bahasa Indonesia lali ya. Baju besi niku lho apa sih zirah nih nek di koyo lek nang ngene KBBI niku jenenge zirah. Jadi wasamaniyatun dan 8 wasamaniyatu suyufin dan 8 beberapa pedang wa aksaruhum dan adapun lebih banyaknya alladzin fi'atun ya fi'atun tuqatilu fi sabilillah itu rijalatun orang-orang yang berjalan kaki. Jadi di saat perang Badar itu orang-orang kelompoknya Rasulullah maka sepulang dari perang Badar itu ada semacam orang-orang Quraisy itu memberikan memberikan peringatan lah kepada Rasulullah. Mereka orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman gitu, memberikan peringatan kita nono yo si akeh sing durung melok perang gitu. Istilahnya gitu nih lah ya buron naka angkotal tanah faron min Quraisyin agmaron la ya'rifunal kital. Si akeh pasukan sing durung melok gitu ya. Diancam seperti itu kemudian turunlah ayat ini. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini adalah bukan hinaan ya. Istilahnya apa nggih wis kalah ngomel gitu ya orang-orang Quraisy itu setelah perang Badar. Kemudian turunlah ayat kul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam. Ini dikatakan lil ladzina kafaru satughlabuna. Kalimat satughlabun itu isinya adalah mereka dikalahkan di dunia. Orang-orang Yahudi yang dengan sengaja menyakiti Rasulullah dan pengikutnya, ini akan dikalahkan di dunia. Dengan apa? Di antaranya di sini adalah bil qatli dengan diperang, kemudian ditawan, menjadi tawanan perang. Kemudian dikenai pajak yang artinya jika perlawanan ini terus dilakukan dengan kejam maka kemenangan bagi umat Islam itu adalah kemenangan yang niscaya, yang sudah pasti menang dan umat Islam akan menguasai menguasai pemerintahan seperti yang pada akhirnya terjadi proses Fatu Makkah di mana seluruh tatanan ekonomi dan sosial dipegang oleh Rasulullah dan pengikutnya. Nah terus kemudian dikisahkan bahwa di dalam perang Badar itu ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu golongan ini untuk berperang di jalan Allah, yaitu jumlahnya berapa? Jumlahnya enggak banyak, yaitu Nabi dan para sahabatnya jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Hanya ada 2 kuda. Kemudian yang pakai baju besi itu hanya 6. Terus yang bawa pedang itu hanya 8. Ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan yang dimiliki oleh kaum kafir.
Sementara yang lain apa? Jalan kaki. Ini juga terulang di negara-negara yang memang ada perebutan kekuasaan agama nih, seperti yang terjadi di Indonesia juga. Istilahnya senjata yang dipakai itu nggak masuk akal nih. Karena di situ ada kesengajaan penindasan terhadap agama Islam ngoten nggih. Ya masih nang sejarah wis dirubah kabeh ceritane nggih, tapi faktanya memang penjajah itu datang untuk menggerogoti ideologi Islam yang sudah masuk sejak abad ke-7 di Indonesia nih, di Nusantara ini. Berikutnya adalah golongan yang kaum kafir. Wa ukhra, dan adapun mana tadi? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Wa ukhra, dan adapun golongan yang lain itu kafirun, golongan itu kafirotun, golongan orang-orang kafir, yarawna yang melihat siapa ukhra hum pada kafiroh, ail kufaru artinya orang-orang kafir, mislaihim pada dua kali lipatnya nih, dua sesamanya ukhra. Ail muslimina artinya orang-orang muslim. Ai aksaro yang lebih banyak, minhum dari ukhra. Wakanu, dan ada siapa ukhra itu nahwa alfin, kira-kira 1000. Itu nahwa alfin, kira-kira 1000. Ro'a yang ro'yal aini dengan penglihatan mata. Ro'yal aini dengan penglihatan mata. Ai ru'yatan artinya dengan penglihatan, zahiratan yang jelas, mu'ayinatan yang dinyatakan. Waqad nasara, dan benar-benar menolong, hum pada muslimun, pada muslimin bisa kembali ke situ mangke. Siapa Allahu Allah ma'a illatihim, beserta sedikit jumlahnya al muslimin. Wallahu, adapun Allah itu yu'ayyidu, menguatkan siapa Allah, yuqawwiya artinya menguatkan siapa Allah, binasrihi dengan pertolongan Allah, man pada orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah, nasorohu pada menolong man. Jadi pada saat itu wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ro'yal ain. Jadi golongan yang lain, golongan orang-orang kafir ini, yarawnahum, kelihatannya itu kayak sebanding dengan jumlah pasukan Islam yang sedikit itu. Golongan orang-orang kafir yang hanya melihat, karena kejadian di perang Badar itu ini ya. Saya baca di kitab di suatu sahabat itu ada golongan orang-orang kafir Quraisy itu yang nggak ikut perang, duduk-duduk di bukit. Nah, mereka ini menyaksikan seakan-akan pasukan Islam atau pasukan kafir. Jadi kelihatannya antara dua hal gitu. Antara pasukan Islam itu sama banyaknya dengan pasukan kafir, atau sebaliknya, pasukan kafir yang lebih yang kelihatannya sama sedikitnya dengan pasukan Islam. Jadi kalau orang lihat itu kayak begitu, padahal jumlah aslinya itu jauh berbeda sekali. Umat Islam jumlahnya adalah 313, sementara pasukan kafir itu sekitar 1000 orang. Jumlah ini didapat dari mana? Jadi ada satu hadis yang mengisahkan dikisahkan sama Abuya itu di kitab beliau. Di antara kecerdasan yang dimiliki Rasulullah, yang ngitung jumlah musuh itu adalah Rasulullah. Jadi ketika ditanya kita punya pasukan berapa, terus salah satu sahabat yang sahabatnya Rasulullah dari kecil itu kan ada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu usianya selisih 2 tahun dari Rasulullah dan bersahabat sejak kecil gitu. Ketika ditanya
pasukan kita ada berapa. Di situ Rasulullah juga ngitung jumlah pasukan kafir gitu ya. Itu sekitar 1.000 orang. Ini salah satu bukti kecerdasan Rasulullah, bahkan sampai sekarang kita juga akhirnya bisa tahu, oh ternyata selisihnya sangat banyak, coba berapa kali lipat itu ya selisihnya. Tapi pada saat itu orang yang melihat itu seakan-akan pasukannya sama, entah sama sedikitnya entah sama banyaknya, pokoknya di situ kelihatannya sama. Ada makarullah di situ, ya. Ada bantuan Allah, ada rekayasa Allah di situ. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah adalah zat yang maha menolong siapapun yang dikehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya itu di dalam kisah tersebut, al-madhkuri artinya yang disebutkan, inna fi dzalika la'ibratan, hendaknya menjadi contoh, liulil absori, bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Orang-orang yang memiliki mata hati. Lidawil basoiri artinya ya orang-orang yang memiliki mata hati, penglihatan hati. Afala ta'tabiruna, apakah tidak mengambil contoh engkau? Apakah tidak mengambil contoh engkau bidzalika, dengan kisah tersebut? Fatu'minuna, maka beriman engkau. Fatu'minuna, maka beriman engkau. Jadi makna daripada ayat inna fi dzalika la'ibratan liulil absor ini adalah ayat di mana hendaknya kejadian tersebut nih menjadi iktibar, menjadi contoh bahwa pertolongan Allah itu ada. Memang tidak bisa dimungkiri nih, dari perang Badar itu kemudian ada dari beberapa orang kafir yang kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Tapi ada juga yang kayak marah nih terhadap kaum muslim, itu marah karena menyaksikan orang tuanya meninggal gitu ya. Terus kemudian menyaksikan adik atau kakaknya atau pamannya meninggal. Kemudian akhirnya bencilah, ya, timbul kebencian kepada Rasulullah. Maka ada cerita, ya, salah satu kekuatan jiwanya Rasulullah itu ada dari orang-orang yang menyaksikan perang Badar, datang kepada Rasulullah menyatakan sakit hatinya kepada orang-orang muslim gitu nih. Menyatakan sakit hatinya bahwa ya orang tua saya terbunuh pada saat perang Badar gitu. Terus kemudian salah satu kekuatan jiwa dan kasih sayang Rasulullah itu Rasulullah tunjukkan dengan menyentuh dadanya. Disentuh, kemudian diberikan kalimat yang lembut. Pas telapak tangan Rasulullah menyentuh dadanya ini, tiba-tiba kebencian itu hilang. Jadi kayak merasa tenang ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah. Sampai akhirnya, oh iya, ya sudah, saya memang kecewa dengan kepergian keluarga saya di saat perang Badar, tapi saya tidak bisa memungkiri kelembutan hati yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi dari peristiwa itu memang menjadi pelajaran berharga nih bagi kafir Quraisy pada saat itu. Berikutnya zuyina dihiasi. Zuyina dihiasi linasi, bagi manusia, apa hubbus syahawati, menyukai beberapa perkara yang disenangi. Menyukai beberapa perkara yang disenangi atau menyukai kesenangan syahwat, kesenangan nafsu. Ma artinya perkara, tashtahi yang senang. Apa nafas pada ma. Kalau sampean ada an-nafsu berarti yang senang pada ma, apa an-nafsu gitu ya. Apa an-nafsu jiwa. Wa tad'u, dan mengajak apa
an-nafsu ilaihi terhadap ma. Zuyina artinya menghiasi pada nafas siapa Allahu Allah, ibtilaan karena menguji. Ibtilaan karena menguji. Awis syaitonu atau menghiasi siapa setan. Apa saja perhiasan yang menipu ya, yang membuat manusia menyukai hal-hal itu. Yang pertama minan nisa'i, nyatanya dari perempuan-perempuan, wal banina dan anak laki-laki, wal qonati minan nisa'i wal banina wal qonatiri dan beberapa harta benda. Al amwali artinya harta-harta, al kathiroti yang banyak, al mukontoroti yang dikumpulkan, al mujmi'ati artinya yang dikumpulkan, minad dahabi nyatanya dari emas, wal fiddoti dan perak, wal khoili dan kendaraan kuda. Sekarang kuda itu ya sebutannya tetap kuda nih, karena harga kuda itu lebih mahal dari mobil. Al musawwamati yang bagus-bagus, al hasani artinya yang bagus, wal an'ami dan hewan ternak, ail ibila artinya onta, wal wal khail musawwamati wal an'ami ail ibili ya. Wal bakori dan sapi, wal gonami dan kambing. Wal harsi dan sawah. Az-zar'i artinya perkebunan. Dzalika adapun al-madzkur minan nisa ila akhirih. Al-madzkuru artinya perkara-perkara yang disebutkan itu mataul hayatid dunya, harta penghidupan dunia. Harta penghidupan dunia. Yutamatta'u dibahagiakan. Apa bihi dengan mata'ul hayatid dunya, fiha di dalam ad-dunya, summa yafna kemudian sirna apa mata'ul hayatid dunya. Wallahu adapun Allah itu indahu itu di sisi Allah, husnul ma'abi adapun tempat kembali. Al-marji'i artinya tempat kembali, wahwa adapun mata'il hayatid dunya, wahwa adapun al-marji' salah. Wahwa adapun al-marji' itu al-jannatu jannah, surga. Wahwa adapun al-marji' itu al-jannatu surga, fayambagi maka hendaknya apa batu kesenangan, fihi di dalam husnul ma'ab, duna ghairihi bukan selainnya husnul ma'ab. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi dunia ini itu dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan jiwa. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, manusia itu diberikan dihiasi dengan kesenangan duniawi. Apa saja itu? Itu dari perempuan, atau mungkin sebaliknya perempuan bagi laki-laki, laki-laki bagi perempuan. Tapi kenapa di dalam Al-Quran itu ditekankan ya biasanya an-nisa, karena memang syahwatnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau laki-laki itu dari mata turun ke hati,
Kalau perempuan enggak, memang kayak cinta pada pandangan pertama itu perempuan kemungkinannya kecil. Yang banyak berkembang ini secara ilmiah loh ya. Jadi penelitian secara ilmiah yang sering kejadian tiba-tiba jatuh cinta itu orang laki-laki. Kalau orang perempuan nggak bisa. Kenapa? Memang secara kodratnya begitu. Maka seringkali di dalam Al-Quran itu jelas bahwa perempuan itu menjadi cobaan bagi laki-laki. Yuk, gak salah perempuan, tapi menjadi sebuah peringatan lah bagi kaum laki-laki untuk untuk tidak dengan mudah menuruti hawa nafsu. Jadi kalau dikatakan an-nisa di situ isinya minan nisa perempuan, maka ini adalah peringatan bagi kaum laki-laki. Bahkan sampai diidentifikasi macam-macam orientasi seksual ya, di mana di dunia ini yang namanya sexual orientation itu ada banyak, ada 11. Sing awak dhewe ngerti ya wis pokoke iku normal mek gak normal nggih. Padahal nggih, menurut mereka ya iki gak ono nang Al-Qur'an nggih, tapi menurut mereka, menurut wong-wong sing gawe konsep niku, orientasi seksual niku enten 11. Lek bagi awak dhewe ya wis lanang seneng ambek wedok atau sebaliknya ikut tok nggih, yang boleh, yang diperbolehkan di dalam Islam nggih. Sisae gak oleh nggih, sisae gak oleh. Tapi apakah ini berkaitan dengan lalu bagaimana gitu nggih, berkaitan dengan ini semua. Jadi memang daya tarik perempuan itu lebih tinggi dibandingkan perempuan cantik. Itu yang tertarik tidak hanya laki-laki saja nggih, tapi bisa jadi perempuan lain itu juga tertarik dengan kecantikan seorang perempuan. Niku lho nggih, makanya dikatakan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi ini peringatan penting. Peringatan penting karena memang kecantikan dan sifatnya relatif kecantikan perempuan itu nggih. Bisa jadi si perempuannya nggak ngerasa, tapi ada sesuatu ciri khas yang membuat dia terlihat cantik gitu. Terus bisa menjadi fantasi yang macam-macam. Inilah kenapa Al-Quran menyebutkan nisa itu adalah bagian penting bagian penting di dalam ketertarikan nafsu terhadap duniawi, yaitu daya tarik perempuan. Bisa dari apapun, dari suaranya, dari cara berbicaranya. Ya saya tidak bisa mungkiri ya bahwa 11 orientasi seksual itu beberapa memang masuk akal kenapa harus diidentifikasi, karena ternyata daya tarik seorang perempuan itu tidak hanya dari segi fisik, bahkan kadang-kadang orang dengan orientasi seksual tertentu nih krungu suarane wong wedok tok niku fantasi ini sudah macam-macam. Maka ini menjadi peringatan gitu. Nisa ini adalah bagian penting yang bisa mempengaruhi nafsu. Kemudian albanin. Albanin itu anak laki-laki. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi para ibu. Kenapa anak laki-laki ini bisa menjadi ujian besar gitu? Karena pada zaman itu orang-orang jahiliyah itu tertipu dengan kelahiran anak laki-laki. Kok kalimatnya kok albanin? Kan bisa misalkan apakah memang anak laki-laki itu adalah ujian? Memang iya. Jadi gini, ujiannya kenapa? Karena seringkali ibu ini punya kecondongan lebih dengan anak laki-laki, atau orang tua ini merasa bahwa dia sudah melahirkan seorang raja ketika berhasil melahirkan anak laki-laki. Pada ayat-ayat seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa Islam ini mungkin mentolerir yang namanya patriarki sistem, tapi juga tidak membenarkan. Jadi anak laki-laki ini memang disebutkannya adalah albanin menurut beberapa tafsir, karena memang pada masa itu orang-orang jahiliyah itu bahkan kalau ada kelahiran anak perempuan ada yang dikubur hidup-hidup. Gitu. Jadi sangat membenci kelahiran anak perempuan. Sementara anak laki-laki ketika lahir langsung dikasih apapun. Nah ini kan menunjukkan bahwa orang yang melahirkan anak laki-laki di masa itu, ada semacam gejolak, ada semacam kebahagiaan yang tidak terkontrol, sampai dia lupa bahwa semua manusia itu penting. Mereka berdalih apa? Apa dalih mereka bahwa anak laki-laki itu lebih penting daripada anak perempuan? Dalihnya adalah
nabi, para raja itu semuanya laki-laki, nggak ada nabi yang perempuan. Islam datang menyatakan bahwa tapi semua nabi lahir dari seorang perempuan. Inilah sebabnya dinyatakan bahwa al-banin, kelahiran anak laki-laki, itu termasuk bagian dari ujian duniawi. Nah, maka di dalam dunia medis juga ada penyakit anak laki-laki ini yang dari kesalahan pola asuh seorang ibu. Jadi anak laki-laki yang terlalu nyaman dengan ibunya, sehingga dia pengennya kalau punya pasangan itu yang ngomong ke dia, pengen mendapatkan perlakuan seperti perlakuan ibunya ke dia. Karena dia nggak bisa move on ini dari jatuh cintanya kepada ibu. Nah, ini sudah masuk ke golongan penyakit mental nih, namanya Oedipus kompleks. Ini harus diobati. Dan kasus ini kebanyakan adalah anak laki-laki. Itu di zaman modern loh ya, padahal wis zaman sakniki nih Bu. Jadi penyakit tidak bisa bertolak dari perasaan cintanya kepada ibu, terus kemudian berharap pasangannya ini juga melayani dia seperti cara ibunya melayani, ini kategori penyakit dan ini adanya di anak laki-laki. Kalau anak perempuan yang punya kecondongan dengan ayah, ini tergolong jarang. Kenapa? Karena komunikasi itu yang hubungan yang paling dekat dengan anak, kan kalau ibu sama anak, entah laki-laki entah perempuan, itu kedekatannya adalah karena si anak dikandung kan sama ibu. Ada memang kedekatan emosional yang ajaib gitu ya kalau sama ibu. Kalau sama bapak sebenarnya kedekatannya itu adalah dari seberapa keras perjuangan ayah ini untuk anaknya gitu. Kalau Abi sering bilang itu yang menghubungkan anak dengan bapak itu adalah keringatnya bapak. Jadi nafkah itu kenapa wajib bagi kaum laki-laki untuk menafkahi istri dan anaknya? Karena yang menyambungkan, kan nggak ada sambungan rahim ini. Bapak nggak pernah mengandung anak. Nah, maka yang menyambungkan itu apa? Keringatnya, kerja kerasnya ayah. Ini sering ya, Abi niku ngendikan koyo ngoten niku sering. Muga-muga sampeyan jange oleh bojo sing loman, Mbak. Soale nek napa jenenge? Nek wong lanang loman nggih, nek wong loman niku dekat dengan hidayah. Insya Allah kesulitan apapun ada jalannya. Nek wong loman. Jadi kembali lagi nggih, kenapa dikatakan minan nisa wal banin? Jadi memang al banin ini ujiannya luar biasa ketika seorang ibu melahirkan anak laki-laki. Bahkan ini terjadi loh sampai sekarang. Di Indonesia ini ada suku-suku yang meyakini bahwa doanya anak perempuan ini nggak sampai. Ini yang saya aneh dan ini saya temui di tahun-tahun belakangan ini nggih. Ketika ada salah satu murid saya yang sakit, saya nyambangi, ketemu sama ibunya. Ngobrol, ya saya itu gimana, anak saya itu perempuan semua nih. Kalau kata orang-orang itu kan anak perempuan itu doanya nggak nyampe, makanya anakmu stres batin umum. Anaknya itu kena apa namanya habis melahirkan terus ya stres pasca melahirkan itu cukup parah gitu loh. Nah, ternyata di keluarganya itu masih ada doktrin-doktrin semacam itu gitu. Jadi ya saya miris, kok ini masih terjadi, ini budaya jahiliyah. Wonge yo Islam, yo lah anake muridku ya berarti Islam ya. Jadi memang kelahiran al-banin ini sangat-sangat apa ya? Ternyata patriarki sistem itu mengikat kelompok orang-orang untuk meyakini sesuatu yang salah. Bahkan kan Rasulullah itu keturunannya adalah dari anak perempuan. Putranya nggak ada yang hidup nih, semuanya meninggal sebelum Rasulullah. Sementara yang melanjutkan nasabnya Rasulullah itu adalah Sayyidah Fatimah. Dan Rasulullah menyatakan, sekalipun anakku nggak ada penerus laki-laki, karena anak satu-satunya anak yang hidup apa namanya yang menurunkan ya, yang kemudian menurunkan para habaib saat ini itu adalah Sayyidah Fatimah. Jadi ya kalau di dalam Islam kita nggak boleh tertipu dengan kelahiran anak laki-laki.
Wal qanatiri dan harta benda. Kalau ini maklum lagi, ini adalah harta-harta yang tidak diniatkan untuk kembali pada Allah. Maka di dalam ayat ini terakhirnya dikatakan mataul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kalau kita kaya raya, kita punya anak yang baik-baik, ya, punya anak banyak, punya harta banyak, maka tetap niatkan semua dikembalikan kepada Allah. Maka sebagai orang tua, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Al-Quran. Kita terapkan itu bagaimana anak-anak bisa terbiasa. Kalau tidak bisa mengajari secara telaten gitu ya, satu persatu, karena saya umi niku adalah orang yang telaten murui anake wong tapi gak telaten murui anake dhewe. Tapi apa yang diajarkan umi ke saya itu adalah memberikan contoh. Umi niku memberikan contoh deres setiap hari. Jadi ya saya melihat. Jadi kalau kalian tipe orang tua sing gak telaten ngurui anak, maka berikanlah contoh yang baik. Sering-sering baca Al-Quran di rumah gitu, nunggu anaknya mbak maca Quran dan seterusnya. Nah, karena ya kalau sampean ditakdirkan kemudian banyak harta kaya raya gitu ya, semuanya harus kita kembalikan pada Allah. Kita niatkan semua tujuannya supaya kita bisa sedekah, supaya kita bisa infak dan seterusnya. Karena kalau kita niatkan hanya untuk ditumpuk, ya nggak akan jadi apa-apa. Karena nantinya kalau kita mati ya sering tadi nih, kayak tanah yang di depan Pondok Rijan itu di seberang itu dibeli nggak boleh, orangnya juga nggak nikah, nggak punya anak, ditumpuk tanah itu digawe apa, ditumpuk gak gelem. Kayak iku kok lek wonge mati terus iku dadi tek sapa. Kenapa di dalam Islam itu kita ada disunahkan untuk menikah, kemudian kita di-advise, kita diberikan arahan keutamaan seorang ibu yang mau melahirkan anak, seorang ibu yang mau membesarkan anak-anak. Karena faktanya kita mengumpulkan harta banyak-banyak, kebergunaan kita atas dunia ini tujuannya adalah untuk merawat kelangsungan hidup gitu. Terus kalau kita nggak punya keturunan, kita tidak mendidik keturunan kita dengan baik, buat apa itu semua kita kumpulkan? Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbiukum wallahu a'lam bishawab.